Another one full day in Hong Kong. Sarapan pagi ini kami pergi ke restoran dimsum yang hampir selalu pasti kami kunjungi kalau misalnya datang ke Hong Kong. Restoran ini tuh rame dan biasanya waiting list. Jadi kalau mau makan ke sini, kita ambil nomor dulu di meja depan, baru antri di barisan. Lalu biasanya dari waktu kita berdiri antri, udah dikasih menu dan langsung pesan. Jadi pas dapat meja udah langsung diantar makanannya. Serba cepat deh, tapi rasa dimsum di restoran ini emang enak. Kenyang dimsum, kita naik bus ke Victoria Park yang kemarin malam kita lihat banyak lantern. Kami penasaran kalau siang itu seperti apa. Victoria Park ini merupakan taman terbesar yang ada di Hong Kong Island. Kali ini kami memutuskan naik bus biar bisa merasakan Cross Harbour Tunnel yang merupakan jalan mobil di bawah air laut. Tentu aja bentuknya ya terowongan dan kita nggak bisa yang lihat air lautnya, tapi buat experience aja. Victoria Park ini letaknya di Causeway Bay dan ini juga hari Minggu, jadi kita lihat banyak teman-teman PMI yang lagi libur dan kongkow-kongkow. Selesai foto-foto di Victoria Park, kami naik bus lagi ke Sam Sui Po. Kenapa kayaknya kami lebih pilih naik bus dibanding naik MTR yang pasti lebih cepat? Karena naik dan turunnya bus itu langsung di pinggir jalan. Walaupun nunggunya lebih lama dibanding naik MTR, tapi save langkah banget, apalagi kami nggak ngejar waktu. Jadi jalan santai aja. Sam Sui Po ini merupakan salah satu daerah terpadat di Hong Kong. Di sini merupakan pusatnya kalau mau cari barang-barang elektronik jadul. Selain elektronik, ada juga video game, mainan, dekorasi, dan lain-lain. Kalau mau explore daerah ini, siapin waktu seharian deh biar puas. Karena banyak banget sebenarnya yang bisa dilihat, apalagi kalau ada barang yang dicari. Dari Sam Sui Po, kami pergi ke Mong Kok. Pertama, kita ke Lang Hem Place dulu, karena mau lihat eskalatornya yang sepanjang 45 meter, yang menghubungkan lantai 4 dan 8 di mallnya. Dan ya, udah sekali aja cukup kalau saya. Lumayan deg-degan pas di sini, pas naik eskalatornya. Karena dia miring gitu kan, jadi badan tuh rasanya mau jatuh aja ke belakang. Di sini, kita sekalian makan siang. Lalu jalan-jalan ke Ladies Market. Di Mong Kok ini juga pusat belanja ya. Mau cari apa juga ada di sini. Obat, skincare, oleh-oleh, snack, tas, you name it deh. Makanya di sini tuh rame banget sama lokal maupun turis. Puas belanja di Mong Kok, kami makan malam dan kembali ke hotel karena besok harus berangkat pagi-pagi sekali. The next day,
Pagi-pagi sekali kami titip koper dulu di concierge karena besok akan kembali ke sini. Hari ini kami akan pergi ke Macau naik One Bus yang meeting point-nya ada di Jordan Road. Kami naik MTR untuk sampai ke sana. Kami ambil jadwal busnya yang paling pagi yaitu jam 8. Sebenarnya dari Hong Kong ke Macau bisa ditempuh dengan beberapa cara, yaitu bus umum, naik ferry, mobil pribadi, taksi, ataupun shuttle bus seperti yang kami naiki kali ini. Harga tiket untuk One Bus ini seorang 160 Hong Kong dollar sekali jalan, dan ini merupakan non-reserve seat. Dari Jordan Road, kita mengarah ke portnya yang ada di sebelah bandara. Dan di sini itu merupakan paspor kontrol. Kita semua harus turun, bawa semua barang bawaan dan lewat imigrasi, lalu naik ke bus yang sama lagi. Dan kita dikasih waktu cuma 20 menit untuk seluruh prosesnya. Kalau misalnya lebih dari 20 menit dan belum kembali ke bus, kita akan ditinggal sama busnya. Dear passengers, we will soon arrive to Hong Kong Zhuhai Macau Bridge, Hong Kong border. Please take all your luggage and personal belongings to clear customs. After immigration, please approach the bus stop. Dan penumpang bus lain selain kami tuh warga lokal yang kalau mereka lewat paspor kontrol tuh mereka cuma perlu untuk tap ID mereka di e-gate. Jadi tuh makanya cepet banget nggak antri. Sedangkan untuk kami yang turis itu harus antri di pos imigrasi. Beneran ini sih prosesnya capek banget, apalagi lumayan bingung pas udah selesai imigrasi, terus cari bus yang tadi kita naikin tuh parkirnya di mana. Sampai di bus, kita adalah penumpang terakhir yang naik, dan proses ini nanti harus diulang lagi sekali lagi pas udah mau masuk ke Macau. Aduh. Alasan kami pilih One Bus ini adalah sebenarnya mau merasakan berkendara di atas jembatan crossing Hong Kong Zhuhai Macau Bridge yang merupakan jembatan lintas laut terpanjang di dunia. Panjang jembatan ini adalah 55 km yang menghubungkan Hong Kong dengan Macau dan Zhuhai. Jembatan ini selesai dibangun dalam kurun waktu 9 tahun. Nah, jembatan ini tuh ada bagian yang ke bawah air, undersea tunnel. Jadi, maksudnya biar kapal tuh masih bisa lewat di atas. Hong Kong dan Macau adalah left hand side kendaraannya. Tapi di jembatan ini tuh right hand side karena sebenarnya practically jembatan ini tuh punya Zhuhai karena letak jembatannya ini paling banyak di daerah wilayah Zhuhai. Jadi otomatis ikut aturannya Zhuhai, which di Zhuhai itu kendaraannya right hand side. Setelah sekitar 30 menitan berkendara di atas jembatannya, dan udah sempat masuk ke terowongan bawah laut juga, kita akhirnya mau masuk ke daerah Macau. Nah, di sini kita ulang lagi proses lari-lari, kelarin proses paspor kontrol dalam waktu 20 menit. Mana gedung paspor kontrol di Macau nih 2 lantai lagi. Capek banget ya pokoknya di proses bagian ini. Kalau misalnya nggak penasaran sama jembatannya, mungkin naik ferry aja kali ya, bisa lebih santai kayaknya sih. Dan akhirnya kita sampai di Macau. Plusnya dari One Bus ini adalah kita diantar langsung sampai ke hotel
kalau misalnya nginepnya itu di hotel-hotel yang ada di tempat pemberhentian mereka. Makau ini adalah daerah istimewa dari RRC. Dulunya merupakan jajahan Portugis. Makanya di sini tuh banyak bangunan-bangunan, bahasanya dan juga kebudayaannya adalah perpaduan dari budaya Portugis dan China. Walaupun Makau ini adalah daerah istimewa RRC, tapi Makau mempunyai pemerintahan dan ekonominya sendiri. Penduduk di sini sangat padat, termasuk merupakan daerah dengan penduduk terpadat di dunia. Dan 2/3 dari tanahnya merupakan pulau reklamasi. Industri gambling Makau adalah yang terbesar di dunia. Pendapatan dari gambling aja bisa mencapai 24 billion US dollar. Itu merupakan 7 kali lebih besar dari pendapatan gambling di Las Vegas. Pajak dari penghasilan gambling ini didistribusikan untuk warganya, menjadikan life expectancy dari warga Makau merupakan yang tertinggi keempat di dunia. Jadi kami sekarang sedang menuju ke hotel di Makau. Nggak sabar deh untuk petualangan di Makau. Sampai jumpa di video selanjutnya.